Selamat datang di Garuda Report, channel yang selalu mengupas tuntas segala hal tentang timnas Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tak kalah menarik. Timnas Indonesia telah dilatih oleh sejumlah pelatih dari Eropa. Lantas, bagaimana kisah mereka? Apakah pelatih-pelatih asal Eropa mampu memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia? Hai Sobat Garuda, dalam video kali ini kita akan membahas perjalanan pelatih-pelatih Eropa yang pernah menukangi timnas Indonesia. Ada yang sukses, ada juga yang gagal, namun semuanya meninggalkan kenangan tersendiri. Jadi jangan lewatkan video ini sampai habis. Mulai dari yang terbaru, Simon McManamy, pelatih asal Skotlandia yang sempat menukangi timnas Indonesia pada 2019. McManamy dikenal cukup sukses di Liga Indonesia, terutama saat membawa Bayangkara FC juara Liga 1 2017. Tapi perjalanan McManamy bersama timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Debutnya cukup menjanjikan dengan kemenangan 2-0 atas Myanmar di awal 2019. Namun di kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia justru selalu kalah dalam 4 pertandingan. Pemilihan pemain yang sudah terlalu senior seperti Wawan Hendrawan dan Beto Gonçalves jadi sorotan. Banyak yang mengkritik pilihan pemain McManamy, dan setelah masa jabatan yang tidak terlalu sukses, pelatih asal Skotlandia ini akhirnya mengundurkan diri. Lalu ada Luis Milla, pelatih asal Spanyol yang pernah menukangi timnas Indonesia pada 2017. Milla terkenal dengan gaya bermain tiki-taka yang khas Spanyol. Dia memiliki CV yang mentereng dengan pengalaman melatih tim U21 Spanyol yang memenangkan Euro U21 2011. Di bawah tangan dinginnya, timnas U23 Indonesia tampil gemilang di Asian Games 2018. Meski hanya mencapai babak 16 besar, permainan Indonesia yang terorganisir dan menyerang membuat publik Indonesia terkesan. Namun sayangnya, Milla hanya bertahan selama 1,5 tahun di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa jika dia diberi kesempatan lebih lama dan dengan pemain yang lebih berkualitas, Indonesia bisa lebih berkembang. Alfred Riedel, pelatih asal Austria, adalah sosok yang sangat dihormati di Indonesia. Riedel dikenal sebagai pelatih yang membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2010 dan 2016. Bahkan Indonesia nyaris menjuarai Piala AFF 2016. Namun sayang harus kalah karena comeback dramatis Thailand di final. Riedel mencatatkan 19 kemenangan dari 35 pertandingan yang dia pimpin. Di masa kepelatihannya, timnas Indonesia sering tampil solid dan kompetitif meski tanpa gelar. Riedel memang tak memberikan gelar juara, tapi warisan strategi dan disiplin yang dia tanamkan masih terasa sampai sekarang. Wim Rijsbergen, pelatih asal Belanda, adalah bagian dari sejarah timnas Indonesia di tahun 2011. Rijsbergen datang dengan ambisi besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2014. Namun sayang, pencapaiannya kurang memuaskan. Dalam 7 pertandingan kualifikasi Piala Dunia, Rijsbergen hanya mencatatkan 1 kemenangan. Rijsbergen dikenal cukup tegas, seringkali berseteru dengan staf serta pemain. Bahkan ada rumor bahwa dia dipecat karena ketegangan internal. Rijsbergen hanya bertahan 1 tahun, dan meskipun memiliki reputasi di Eropa, perjalanan beliau di Indonesia tidak berhasil seperti yang diharapkan. Siapa yang tidak mengenal Ivan Kolev, pelatih asal Bulgaria yang 2 kali menukangi timnas Indonesia? Pada periode pertama, Kolev sukses membawa Indonesia menjadi runner-up Piala Tiger 2002. Di edisi kedua pada 2007, Kolev membawa Indonesia meraih kemenangan penting atas Bahrain di Piala Asia.
Polles menjadi sosok yang dihormati oleh banyak fans, terutama setelah kemenangan bersejarah di Piala Asia 2007. Meski akhirnya gagal lolos ke fase knockout, penampilan Indonesia di bawah Polles tetap membekas di hati para penggemar. Era Ivan Polles adalah masa-masa yang penuh kenangan. Banyak yang merasa bahwa dia adalah pelatih yang mampu membangkitkan timnas Indonesia saat itu. Peter White, pelatih asal Inggris, datang ke Indonesia setelah sukses dengan Thailand. Sebelum melatih Indonesia, White sudah pernah mempermalukan kita di Piala AFF. Namun PSSI akhirnya merekrutnya pada 2004. White dikenal dengan kemampuannya dalam mencari bakat-bakat muda. Salah satunya adalah Boaz Talosa yang menjadi bintang di Piala Tiger 2004. Sayang, Indonesia lagi-lagi hanya mampu menjadi runner-up di ajang tersebut. Peter White memang tidak membawa gelar juara, tapi dia berjasa dalam membentuk pemain-pemain berbakat yang terus berkembang hingga sekarang. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah pelatih Eropa benar-benar cocok untuk timnas Indonesia? Atau mungkin kita lebih baik kembali ke pelatih lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan update seputar timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.